Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat di rumah? Sudah masuk tahun 2024. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan semoga harapannya di tahun 2024 ini tercapai semuanya. Oke, kangen ya, udah lama saya nggak ada di YouTube saya sendiri, tapi kalau untuk di media sosial lain, di YouTube lain, mungkin udah, kalau teman-teman yang udah perhatiin, sudah ada sering tampil saya di YouTube sebelumnya, dan tentunya masih dengan membahas kejadian-kejadian tahun 2024. Kalau di sebelumnya itu saya udah pernah membahas nih di YouTube Transvision ya. Saya udah pernah membahas bagaimana fenomena-fenomena di kejadian di 2024 dan prediksi saya siapakah yang akan menjadi presiden 2024 itu juga ada saya bahas. Tapi ternyata itu semua nggak berhenti sampai di situ. Banyak banget yang masuk ke DM saya di IG ataupun ada yang menghubungi saya via pribadi gitu ya, karena memang kebetulan saya juga ada Telegram ya. Jadi saya nggak bisa membahas satu persatu, tapi saya mencakup semuanya. Tapi nanti ada beberapa yang akan saya sebutkan. Pertanyaan-pertanyaan kalian udah masuk ke saya, terima kasih banyak untuk responnya. Nanti akan saya jelaskan secara lanjutnya lagi. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton mungkin bisa nonton dulu yang di Transvision ya, Feni Rama Yulita. Nanti di situ nanti bisa nyambung langsung ke sini gitu. Oke, kalau kita membahas tentang tahun 2024 ya, mungkin untuk di sini saya nggak terlalu panjang lebar. 2024 itu memang saya lebih fokus, lebih concern ke persoalan tanah gitu loh, karena dimana memang cobaan itu berawal dari tanah, pergeseran tanah atau bumi itu membentuk kembali ulang strukturnya. Kalau itu yang selalu saya ucapkan ketika saya yang YouTube di sebelumnya itu juga saya jelaskan. Nah, tentunya jadi banyak pergeseran tanah dan banyaknya bencana-bencana itu pada fokus pada tanah. Kalau kita udah fokus pada tanah, tentunya juga kendaraan-kendaraan yang di tanah juga mempengaruhi. Nah, seperti contohnya kejadian yang kemarin itu ya udah seperti kejadian kecelakaan. Nah, itu juga karena struktur-struktur tanah. Nah, 2024 ini ya, saya awalnya tuh yang saya takut itu adalah air. Cuman ternyata kita nggak bisa mensepelekan bahwa tanah itu bukanlah hal yang bisa kita sepelekan gitu loh, karena memang banyak sekali di 2024 ini kejadian-kejadian seperti tanah longsor atau tanah retak gitu ya. Dia retak, nah terus dia berbelah tanah tersebut, ya banyak lah nanti ada korban-korban yang masuk situ, lalu tanah itu tutup kembali, dan itu banyak sekali di tahun 2024. Nah, banjir. Jadi akibat dari pergeseran tanah otomatis juga akan mengakibatkan banjir banyak di mana-mana. Nah, yang saya khawatirin tuh daerah-daerah yang rawan akan longsor tanah tuh daerah yang berawal dengan ci. Nah, itu jadi banyaknya di daerah mana? Mungkin teman-teman bisa nyebutin semua. Ayo, siapa yang bisa jawab daerah yang berawal dari ci. Ayo, pasti tahu deh, nggak jauh dari Jawa Barat. Nah, itu saya fokus ke daerah situ. Nah, oke, langsung aja nih. Ada temen kita dari Feni Rama Yulita, Feni Rama Official. Oke, saya akan membacakan langsung. Ada yang ngirim email ya. Emailnya itu dari, tapi maaf nggak bisa saya sebutkan semua karena memang permintaannya seperti itu dan memang etikanya seperti itu gitu loh. Nah, ini dari siapa nih? Oh, oke, dari Michael 21@.com. Oke, pertanyaannya ya, wah, dia langsung nanya ke masalah
prediksi presiden. Nah, menurut aku kalau masalah prediksi presiden nanti aja. Tapi kebetulan pertanyaannya ada dua, masalah prediksi presiden, dan yang kedua pertanyaannya gunung yang dikhawatirkan yang akan meletus pada tahun 2024 itu gunung apa? Oke, aku jawab ya. Jadi gini, gunung yang memang yang saya khawatirin itu dari awal ketika saya ditanyakan oleh salah satu YouTube ya, gunung yang saya khawatirin itu memang ada gunung, yaitu Gunung Salak justru. Tapi memang Gunung Salak itu ya sudah memulai dengan suatu goncangan-goncangan sedikit gitu ya, tapi kalau so far menurut perhatian saya untuk sepanjang sekarang ini alhamdulillah lebih membaik. Tadi awalnya saya takut, pas akhir tahun itu saya udah mulai takut gitu kan. Nah, memang Gunung Salak ya memang itu tadi, struktur tanah itu, perubahan dari struktur tanah itu memang luar biasa sekali. Pergeseran, banjir di mana-mana itu memang luar biasa sekali gitu ya. Nah, selain dari Gunung Salak yang saya khawatirkan yaitu satu lagi, mungkin kalau teman-teman pernah melihat YouTube saya, yaitu Gunung Bromo. Nah, itu saya masih agak khawatir, Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Jadi sebenarnya tiga itu sebenarnya yang saya khawatirin. Jadi nah, ketika suatu gunung itu akan meletus, terutama gunung-gunung yang aktif, itu biasanya suka akan menarik gunung-gunung yang lainnya yang bersinambung. Biasanya tuh akan ada gunung yang lainnya akan muncul, itu yang saya khawatirin. Tapi insya Allah untuk di Gunung Salak ini, bismillah, semoga tidak akan terjadi lagi. Nah, untuk masalah banjir, masalah longsor, masalah pergeseran tanah, terutama longsor, untuk teman-teman semua yang kalau nggak penting-penting banget untuk ke tempat daerah-daerah yang sekiranya seperti lembah, dataran-dataran tinggi, dan saya yang khawatirin itu akan ada pergeseran tanah, akan banyaknya longsor untuk kedepannya. Itu yang saya khawatirkan, itu untuk tahun 2024. Nah, terus ada lagi nih, kita lihat nih pertanyaannya, tunggu saya ambil lagi, ini saya pilih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Joko jokojawa@.com ya. Nah, pertanyaannya, oke, daerah Bogor yang sekiranya rawan longsor itu daerah mana gitu. Oke, untuk mungkin kalau secara detailnya, karena memang saya juga nggak terlalu secara titik terlalu hafal, tapi daerah yang longsor itu adalah daerah-daerah yang perbukitan, yang di daerah yang perbukitan yang menuju ke dekat ke gunung itu yang rawan longsor nanti, yang seperti itu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nah, dari longsor itu akan ada banjir yang 2024 ini lebih banyak ke banjir tanah. Banjirnya tuh banjir kayak kayak lumpur, lebih banyak banjir kayak begitu. Jadi lebih pekat, karena memang tadi itu saya bilang pergerakannya adalah pergerakan di tanah. Ujian di tanah, mungkin kecelakaan kendaraan di darat ya karena pergeseran seperti itu. Jadi lebih banyak konsennya ujiannya ke tanah gitu. Nah, untuk selanjutnya lagi, memang tahun 2024 ini tahun yang tidak bisa diprediksi cuaca. Jadi seharusnya memang sudah cuaca panas, tiba-tiba masih kemarau. Nah, dari hal-hal seperti itulah akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, selanjutnya ya, saya bacakan lagi. Risma Wulandari @.com. Oke. Pertanyaannya, pada tahun ini, adakah virus-virus seperti tahun yang sebelumnya? Oke. Jadi kalau
prediksi saya, memang saya agak khawatir menjelang akhir tahun ya, pertengahan akhir tahun itu kalau saya lihat gitu ya, itu jadi seperti banyak anak-anak tuh libur sekolah, bener-bener kok banyak banget libur sekolah, banyak sekali pokoknya jalanan sepi banget, banyak hal-hal yang harusnya ramai gitu ya, lingkungan ini kok untuk hari biasa padahal bukan hari libur itu banyak sekali kosong. Dan khawatir saya itu memang akan ada virus-virus baru kembali gitu. Dan tentunya di tahun 2024 ini juga ada beberapa kejadian gitu ya, nggak sampai pertengahan tahun itu kan ada kerusuhan. Mungkin kalau teman-teman udah pernah bilang, saya pernah bilang ada tsunami jiwa karena udah nggak mengenal lagi tuh yang namanya hal kebijakan, hal toleransi. Kayaknya kebijaksanaan ini di tahun 2024 ini udah menipis gitu loh. Jadi gampang tersulut emosi, gampang terpancing-pancing emosi karena memang udah kita ketahui udah mau mendekati akhir zaman ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh tahun 2024 ini nih lebih marak terjadi, kerusuhan itu akan terjadi nantinya seperti itu. Jadi karena memang terlalu banyaknya fitnah-fitnah yang benar-benar jadi sebuah fokus juga, akibat dari kerusuhan ini akibat dari fitnah gitu loh. Banyak banget yang mencari panggung dalam hal apapun, mau dalam hal di kantor, jadi mau hal dimanapun. Jadi orang tuh udah kehilangan kemanusiaan, kehilangan kebijaksanaan. Tahun ini tuh lebih panas, akan nafsu duniawinya tuh akan masya Allah luar, nauzubillah min dzalik, intinya maaf bukan masya Allah, nauzubillah min dzalik, luar biasa sekali 2024 ini gitu. Nah untuk selanjutnya yang tadi kembali saya ke masalah virus tadi, itu memang ada lagi penyakit-penyakit seperti itu gitu ya, tapi insya Allah mudah-mudahan semoga harapan saya nggak terlalu separah untuk tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Nah tahun yang sebelumnya itu kan memang kita kan benar-benar disterilisasi banget kan ya, mudah-mudahan di tahun ini jangan sampai terjadi seperti itu, tapi memang ada gitu. Oke, kita bahas lagi. Selanjutnya itu dari Kartika Wulandari @titik.com. Oke, langsung aja pertanyaannya. Apakah banyak perceraian pada tahun ini gitu kan? Ya seperti biasa kita perceraian, apa banyak tahun seperti ini, bagaimana untuk mengkondisikan itu semua. Oke. Nah untuk tahun ini memang lebih ke, menurut saya gini, suatu persoalan pidana tahun ini nih nggak memandang dulu. Jadi maksudnya hubungan antara orang tua dan anak itu justru akan terjadi cobaan gitu loh ya, dimana banyaknya kasus-kasus seperti itu ditemukan seperti itu. Dan kedua yang sangat memprihatinkan juga, banyaknya ditemukan nanti makin ke depannya itu ya untuk orang tua di rumah, untuk penjagaan anaknya gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang sebenarnya orang tua sudah menerapkan controlling atau keimanan gitu ya, cuman kembali ke anak-anak tersebut itu sendiri, dan banyaknya maraknya hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya, yang harusnya belum melakukan sesuatu pada usianya sudah melakukan sesuatu. Banyak banget di tahun ini gitu loh ujian-ujian seperti itu. Dan untuk perceraian juga sepertinya tahun ini adalah tahun yang dimana perempuan mempunyai jalan sendirinya gitu loh. Jadi perceraian itu makin masya Allah makin banyak, dan justru lebih ke kekerasan itu akan makin banyak ke depannya gitu. Tapi di sini perempuan lebih berani fight untuk bersuara tahun ini gitu. Nah yang paling banyak itu adalah tahun-tahun ini ke tahun-tahun yang orang karena udah tidak melihat namanya kemanusiaan, kebijaksanaan, apapun itunya, hal-hal yang gampang aja ngebunuh, gampang aja nyakitin, gampang aja pokoknya hal-hal yang mengumbar kejahatan tuh mudah sekali di tahun 2024 ini
gitu. Nah kalau menurut saya ya, kalau teman-teman udah pernah nonton yang sebelumnya yang di Transvision itu, kenapa saya bilang tsunami jiwa? Karena memang gejolak ini nih luar biasa sekali gitu. Nah kalau untuk yang teman-teman pernah tanya ke saya tuh ada di salah satu, tapi dia nggak email saya, nggak DM saya, di salah satu itu, adakah artis yang bercerai tahun ini? Ada, dan kalau kita lihat dari luar tuh nggak ada apa-apa, kayak fine aja. Tapi memang ya namanya seseorang itu kan bisa pintar mengumpetin hal itu semua gitu. Nah kalau menurut saya tahun ini ada seorang artis gitu ya, yang dari luar baik-baik aja, yang dari luar mesra-mesra aja, yang dari luar tidak ada apa-apa, tapi ternyata rumah tangganya tuh belak gitu. Dan memang kasusnya itu adalah perselingkuhan, artisnya laki-laki gitu. Kalau untuk nama nggak bisa di-spill ya, karena memang memang konsepnya seperti itu, biar teman-teman bertanya-tanya siapakah itu gitu. Oke, aku bacain selanjutnya ya. Jadi hari ini aku bacain ini aja nih, email banyak banget, cuman aku nggak bisa atu-atu. Nah untuk kedepannya selanjutnya pertanyaannya adalah ini dari siapa ya? Dika dari Bandung. Udah itu aja langsungnya, karena panjang sekali dia punya emailnya gitu kan. Dia bilang dia dari Bandung. Dia bilang bahwa dia bilang gitu, bagaimana mengatasi bila banjir itu akan terjadi, sedangkan ini katanya bencana tanah yang dimana prediksinya nggak bisa ditentukan. Oke. Jadi kalau menurut saya gitu, memang kan kalau tanah itu kan kita nggak bisa memprediksi, tapi setidaknya yang perlu kita perhatikan adalah waduk-waduk ya, terus juga struktur pembuangan sampah di air juga perlu kita perhatikan gitu loh. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu. Nah terus yang kedua dia bilang apa nih? Oh ya, dia bilang gitu ya. Untuk tahun yang akan datang, maksudnya dia udah ngirimnya dari akhir 2023 nih gitu, 2024 maksudnya. Adakah daerah wisata yang terkena bencana? Oke, jadi gini, saya pernah jawab ya di video sebelumnya, di YouTube sebelumnya itu, ada satu daerah tersebut daerah wisata memang, dan pantai, daerah situ wisata pantai. Kalau saya lebih ngeliat di sini dia banjir, makanya saya bingung kenapa banjir. Mungkin karena memang banyaknya sudah ada pembangunan ya, villa atau pembangunan rekreasi lainnya. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan atau gorong-gorongnya atau gimana, jadi itu yang menyebabkan banjir. Memang ada satu daerah, dan daerah itu menjadi tempat wisata terkenal juga, dan itu akan mengalami banjir gitu. Nah satu lagi, tahun ini tadi saya seperti bilang tahun tanah gitu, tapi memang dukungan dari tahun tanah ini juga karena adanya hujan lebat yang signifikan dan banjir itu yang akan mengakibatkan juga karena itu jadi akhirnya tak ada pergeseran, bencana-bencana di tanah gitu. Banjir tahun ini nih, tahunnya longsor, tahunnya jalanan tuh retak-retak di mana-mana, terutama yang di pinggir-pinggir kayak di daerah pinggir-pinggir jurang-jurang kayak gitu. Hati-hati yang lewat di situ gitu ya, karena udah kikisan keroposan tanahnya tuh tanah udah mulai merubah strukturnya gitu, yang di bawahnya itu udah merubah strukturnya, jadi banyak pergerakan jadi mengakibatkan geseran terjadi. Nah ketika geseran itu terjadilah banyaknya sering gempa. Nah itulah yang terjadi, yang kasihannya itu ya, yang memang sudah daerah-daerah kondisi yang sudah rawan gempa ini akan lebih, frekuensinya akan lebih sering gitu loh. Jadi gempa
banjir itu untuk 2024 tuh luar biasa gitu. Kalau saya lihat sih saya nggak ngeliat adanya tsunami ya, saya nggak ngeliat adanya tsunami, cuman memang hanya gelombang-gelombang tinggi tapi tidak signifikan langsung tsunami seperti itu saya tidak melihat, tapi memang air lebih naik dikit, cuman banjir aja seperti itu yang saya lihat 2024. Oke. Nah langsung aja kita bacain lagi ya. Assalamualaikum Teh, dari siapa nih? Rahmat Jaya @.com ya. Oke. Teh, siapakah prediksi presiden tahun 2024 menurut Teteh? Oke, jadi prediksi saya 2024 presiden itu ini agak sensitif ya. Saya sebenarnya bukan terjangkau membela enggak gitu loh. Jadi prediksi saya 2024 itu presidennya badannya agak lebih besar dari kandidat yang lainnya gitu ya. Badannya lebih berisi dari kandidat yang lainnya, itu prediksi saya gitu ya tahun 2024 bahwa beliaulah yang naik gitu ya. Kenapa saya bisa mengatakan beliau yang naik? Jadi memang kan ketika saya mendapatkan suatu prediksi itu memang dengan berbagai macam cara, dan biasanya saya itu lewat mimpi atau melihat suatu pandangan ketika saya kalau misalnya bencana itu saya melihatnya ke langit, nanti di langit itu saya melihat seperti gambaran tuh biasanya prediksi saya kok lebih dikasih lihatnya ke mimpi atau ke alam. Nah, berturut-turut ini yang kelihatan di saya ini ya beliau ini yang struktur tubuhnya lebih besar dari presiden-presiden sebelumnya gitu loh. Jadi kan nanya prediksi saya gitu kan, bukan nanya maunya saya yang naik presiden siapa gitu kan, tapi nanya prediksi. Jadi ya saya jawab ya badannya agak besar gitu loh. Tapi kalau menurut saya nih guys ya teman-teman, siapapun itu misalnya presidennya A, B, C, D, E gitu kan ya, untuk hemat saya kalau ingin menyampaikan suatu visi misi gitu ya, kalian bicara di media atau di mana silakan aja gitu. Tapi kalau untuk saling menjatuhkan atau menyerang, kalau menurut saya mohon maaf ya, apapun konsepnya itu jangan sampai terjadi gitu loh. Karena apa? Keluar dari masa 5 tahun ini gitu ya, kita akan kembali menjadi rakyat Indonesia lagi. Jadi menurut saya, hemat saya gitu ya, dan sayang juga pahalanya, mendingan udah deh jangan sampai terjadi hal-hal kayak gitu, rugi juga untuk ibadah kita gitu loh. Makanya saya tuh sebenarnya kalau di masa 5 tahun kayak gini, kalau masa-masa pemilihan kayak gini, ada sedikit sebel gitu loh. Kenapa? Saya pengen cepat ini semua selesai, karena apa? Karena biar kita semua ini terhindar lah dari permusuhan gitu loh, permusuhan yang harusnya permusuhan musiman kalau menurut saya. Karena apa? Ada keluarga nanti musuhan karena beda pendapat, sahabat renggang beda pendapat. Nah hal-hal kayak gitu tuh menurut saya nggak dewasa gitu loh. Toh mereka juga kan nggak kenal kita gitu. Toh mereka kan juga nggak tahu kita. Toh juga nanti ke depan kita menjalankan kehidupan juga masing-masing gitu dengan tidak adanya mereka gitu loh. Jadi sewajarnya aja. Kalau memang kita punya pilihan, ya sudah lakukan aja dengan ketika pemilihan umum kita nyoblos apa gitu loh. Udah nggak usah kita jadi bermusuhan seperti itu. Dan masa ini tuh hanya masa berapa tahun sekali gitu loh. Sedangkan kita namanya persaudaraan, persahabatan itu kan kita anytime kita ketemu gitu kan ya, ngobrol. Jadi itu sayang banget kalau menurut aku kalau hanya hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi udahlah, kita berdoa deh cepat ini terlaksana nih ya, bulan Februari ini biar cepat selesai. Saya juga udah pusing ngeliat bosen juga gitu ya, maksudnya ngeliat di media sosial berdebat segala macam kayak gitu. Please deh gitu, kita pengen hidup yang udahlah gitu loh. Oke ya, selanjutnya ini udah berapa jam ya? Oke, bentar lagi ya. Oke, langsung aja karena saya mau ada acara. Oke, langsung lagi. Dari Dian Kurmala @.com. Oke, Teh, kasih itu dong, kasih tanda satu wilayah yang banyak sekali bencananya
yang Teteh bilang bahwa akan bencana banjir dan tanah di Indonesia. Oke. Yang di sini yang saya lihat itu daerah Jawa Barat ya, yang tanah dan air gitu ya. Tapi bukan berarti daerah-daerah lain tuh tidak ada gitu ya. Kalau untuk itu karena memang tanah tinggi, termasuk tanah tinggi ya. Cuman nih yang kalau menurut saya yang banjir-banjir tuh memang Jawa Barat ya. Tapi ada salah satu daerah yang goncangan yang signifikan sekali itu Sumatera Barat. Itu yang untuk tepat daerahnya, wilayahnya nggak saya kasih tahu di mana, cuman saya agak lihatnya tuh lebih dari daerah-daerah lain lebih wow, itu lebih takut saya melihatnya itu di daerah Sumatera Barat gitu ya tahun ini gitu. Nah kalau untuk kayak banjir, kayak goyang-goyang kecil, gempa-gempa kecil itu di daerah Jawa Barat gitu. Nah oke. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran tadi ya, kembali lagi saya bilangin kan kemarin itu kan saya prediksikan memang baru secara keseluruhan. Nah ini secara detailnya bahwa kedepannya teman-teman kita akan banyak menyaksikan tanah longsor. Jadi retaknya jalan, nanti retak jalan nih bebelah gitu ya. Ada banyak yang celaka, masuk ke ketutup tuh banyak gitu. Terus banjir, nah banjirnya tuh bang, jadi saya lebih lihat tuh banjir, bahkan bukan tsunami, banjir yang entah jebol, waduk mana itu tolong diperhatikan untuk diperhatikan masalah waduk mana itu ya, itu tolong diperhatikan untuk tahun ini gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi video-video selanjutnya. Kalau saya bacain satu-satu nanti kita nggak cukup sehari, banyak banget ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau komentar-komentar lagi silahkan DM saya atau email saya atau masuk ke Telegram aja ya, karena saya juga ada Telegram. Jadi kita saya juga ada snack video. Jadi untuk teman-teman snack videonya sama kayak dengan Feni Rama Yulita juga, Feni Rama Official. Sekarang teman-teman masuk juga, bisa follow juga. Nah bisa deh tuh kirim hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, di cerita-cerita selanjutnya. Oke, sehat-sehat terus untuk kalian semua. Ingat, jaga persatuan dan kesatuan negara kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.